Bab 677, Victoria, ingin membunuh Lauren. Ternyata wanita parubaya yang jelek dan menakutkan itu adalah Clara, istri Son. Berdiri di depan Victoria, dia mengagumi profil samping wanita yang lebih muda. Kecantikan dan sosoknya membuat Clara mendambakan untuk memilikinya. Clara lahir di desa pegunungan yang miskin. Ditambah dengan fakta bahwa keluarganya mengandalkan metode sihir yang teduh untuk bertahan hidup selama beberapa generasi, dia ditakdirkan untuk tetap tersembunyi di sudut-sudut gelap. Dia tidak bisa melihat ke cermin dan berdandan seperti gadis kecil lainnya. Pada akhirnya, Clara juga seorang wanita. Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin menjadi cantik? Ketika dia melihat seorang wanita dengan sosok dan wajah yang baik seperti Victoria, Clara sangat cemburu dan ingin menjadi seperti dia. Segera, dia akan dapat mencapainya. Clara dengan cepat mengeluarkan setumpuk aksesoris kuno dari sakunya, termasuk manik-manik si. Dia memakai aksesoris kuno ini di Victoria. Aksesori ini bukan hanya artefak sihir tetapi juga berisi teknologi paling canggih. Terlebih lagi, dewa pertama yang membantu mereka menggabungkan metode sihir mereka dengan teknologi canggih. Setelah semuanya selesai, Clara tidak berlama-lama. Dia segera meninggalkan gedung. 3 menit kemudian, seorang karyawan wanita datang untuk menggunakan toilet. Ketika dia tiba-tiba melihat Victoria terbaring di tanah, ekspresinya berubah drastis. Miss Clarke, Nona Clarke, apa kabar? Membantu. Clarke pingsan. 15 menit kemudian, Clara tiba di Four Seasons Hotel dan memesan kamar single. Setelah masuk ke kamar, Clara langsung mengunci pintu, mematikan lampu dan menarik gorden. Ruangan itu gelap. Dia kemudian mengeluarkan perangkat yang bisa mengendalikan otak Victoria dan meletakkannya di kepalanya. Klik. Clara menekan sebuah tombol. Pada saat yang sama, Victoria, yang masih tidak sadarkan diri di gedung kantor, tiba-tiba membuka matanya. Ambulans sudah datang. Bantu Nona Clarke ke ambulans. Ketika mereka melihat Victoria tiba-tiba pingsan dan tidak bisa dihidupkan kembali, para karyawan sangat cemas dan segera memanggil ambulans. Tapi Victoria tiba-tiba terbangun pada saat ini. Ah, Nona Clarke sudah bangun. Nona Clarke, apakah Anda baik-baik saja? Victoria membuka matanya dan ekspresinya berubah drastis. Biasanya, Victoria memiliki ekspresi netral ketika berhubungan dengan karyawannya. Tapi sekarang, ada tatapan aneh di matanya. Ini karena tubuh Victoria sekarang berada di bawah kendali Clara. Saya baik-baik saja. Saat karyawannya menonton, Victoria berdiri dari sofa dan berjalan ke kamar kecil lagi. Miss Clark, kamu mau kemana? Mengapa Anda tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Iya, lebih baik aman daripada menyesal. Victoria mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia langsung menuju cermin di kamar mandi. Melihat dirinya di cermin, Victoria tersenyum cerah. Ya Tuhan, aku sangat cantik. Victoria memuji dirinya sendiri di cermin. Para karyawan tidak bisa berkata-kata. Tapi mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka dan mulai menjilat Victoria. Tentu saja, Clarke adalah kecantikan nomor 1 di ibu kota. Bukan hanya ibu kota, Clarke adalah kecantikan nomor 1 di seluruh AS. Tetapi bahkan ketika mereka menyanjungnya, mereka juga merasa bingung. Miss Clarke selalu membanggakan kemampuannya dan jarang mempedulikan penampilannya. Apa yang salah dengannya hari ini? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Victoria di depan mereka sebenarnya adalah wanita parubaya yang jelek, Clara. Setelah melihat dirinya di cermin untuk waktu yang lama, Clara dengan enggan berbalik. Melihat Victoria hendak pergi, para karyawan langsung bertanya, Miss Clarke, kamu mau kemana? Clara terlihat kesal. Mengapa? Apakah saya harus melaporkan kepada Anda kemana saya pergi? Tidak, tentu saja tidak. Maaf, Nona Clarke, berkendara dengan aman. Para karyawan segera meminta maaf. Menyetir, saya punya mobil. Oh, benar, Porsche itu. Clara saat ini mengendalikan tubuh Victoria tetapi tidak memiliki ingatannya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Memasuki lift, dia menekan tombol untuk tempat parkir bawah tanah. Setelah dia mengambil kunci mobil, dia menemukan Porsche merah. Secara kebetulan, pria yang parkir di sampingnya juga ada di sana. Ketika pria itu melihat Victoria lagi, dia sangat senang. Yo, cantik, kami bertemu 2 kali dalam waktu yang singkat. Kami benar-benar ditakdirkan. Aku agak kasar barusan. Sebenarnya, tidak apa-apa jika Anda memiliki suami.
Saya tidak punya motif tersembunyi. Aku hanya ingin berteman denganmu. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah. Apakah Anda punya rencana untuk menjadi selebriti internet? Aku bisa merawatmu. Clara menilai pria itu. Dia adalah seorang wanita dan dapat dengan mudah melihat bahwa pria ini menggodanya karena dia ingin tidur dengannya. Berbalik padanya, dia tersenyum. Sayang sekali kamu bukan tipeku. Kalau tidak, aku akan melakukan one night stand denganmu. Dengan itu, dia membuka pintu mobil dan masuk. Pria itu tercengang. Wanita ini berperilaku sangat berbeda dari ketika dia bertemu dengannya sebelumnya. Aku punya kesempatan. Pria itu sangat bersemangat. Dia dengan cepat berdiri di depan mobil Victoria dan berkata, "Cantik, tunggu sebentar. Katakan padaku pria seperti apa yang kamu suka. Saya bisa berubah. Saya sangat serbaguna. Jika tidak, katakan saja padaku pria seperti apa yang kamu suka. Aku bisa memperkenalkan adikku padamu." Clara sudah menyalakan mobil. Dia memandang pria bejat yang berdiri di depan mobil dan mencibir sinis. Dia menginjak pedal gas. Bang! Clara membanting pria itu ke pilar di tempat parkir. Puff! Pria itu meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak berkedip saat dia mengemudikan mobil keluar dari tempat parkir. Dia sedang menuju rumah baru Jordan di West Villa District. Jordan, aku tidak bisa pulang karenamu. Sekarang, aku harus menghancurkan keluargamu. Jordan adalah dewa. Son telah menginstruksikan agar Clara tidak bisa membunuh Jordan karena dia masih berguna bagi mereka. Namun, Jordan telah menyakiti mereka begitu parah. Clara harus membalas dendam. Karena itu, Clara berencana menggunakan tubuh Victoria untuk membunuh Lauren. Hehe, istri pertamamu membunuh istri keduamu. Ini akan sangat menarik. Clara mempercepat, tidak peduli dengan lampu merah. Segera, dia tiba di distrik Villa Barat. Saat ini, Lauren sedang belajar bagaimana menyiapkan masakan Jepang di rumah. Victoria, hari ini kau kembali begitu cepat. Anda berada di untuk mengobati. Saya baru saja membuat beberapa masakan Jepang. Biarkan saya menyajikannya kepada Anda sekarang. Petik 2. Lauren mengenakan celemek. Meskipun dia berpakaian sederhana, dia tetap memberikan kesan elegan. Tiba-tiba, Victoria berjalan ke arah Lauren dan menamparnya. Bab 678, Bunuh Victoria. Memukul. Clara menamparkan wajah Lauren. Lauren benar-benar lengah. Lauren tercengang. Victoria, kenapa kamu memukulku? Clara berkata dengan marah, dasar betech. Beraninya kau merebut priaku. Apakah kamu layak berada di rumah ini? Petik 2. Lauren memegangi pipinya, tidak mengerti mengapa Victoria tiba-tiba bersikap seperti ini. Sejak mereka berdua pindah ke rumah baru ini bersama-sama, mereka rukun. Mereka mengobrol sampai tengah malam setiap hari, dan mereka menjadi lebih dekat daripada saudara kandung. Lauren berkata dengan sedih, Victoria, apakah aku melakukan sesuatu yang salah dan menyinggungmu? Clara mendengus. Tentu saja kau menyinggungku. Aku satu-satunya istri Jordan. Aku akan membunuhmu sekarang dan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya. Dengan itu, Clara mengulurkan tangan untuk mengambil pisau di meja dapur. Lauren panik. Dia tahu bahwa Victoria memiliki beberapa keterampilan tempur. Jika mereka berdua bertarung, Lauren pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Pergi ke neraka, jalang. Clara hendak menusuk Lauren dengan pisau. Setelah Lauren meninggal dan Jordan kembali hanya untuk melihat mayatnya, dia pasti akan menangis terseduh-seduh. Inilah yang Clara inginkan. Namun, saat dia mengangkat tangannya, sebuah iPhone hijau menabrak pergelangan tangan Clara. Ah! Meskipun Victoria memiliki beberapa keterampilan tempur, dia masih seorang wanita ramping dan memiliki pergelangan tangan yang lemah. Saat telepon mengenai pergelangan tangannya, dia segera menjatuhkan pisaunya. Clara segera berbalik dan melihat seorang pria yang terlihat sedikit mirip dengan Lauren. Brad, itu adalah adik laki-laki Lauren, Brad. Lauren telah mengundang Brad untuk datang makan siang bersamanya. Begitu dia tiba, dia melihat Victoria mencoba menikam Lauren dengan pisau, jadi dia dengan cepat melemparkan teleponnya ke tangannya. Brad sangat marah. Victoria, Anda sudah setuju untuk berbagi suami dengan saudara perempuan saya. Sekarang, Anda akan kembali pada kata-kata Anda. Apakah Anda pikir Anda layak berbagi suami dengan seorang wanita dari keluarga Howard? Lihat latar belakang Anda sendiri. Anda harus selamanya bersyukur bahwa saudara perempuan saya bersedia berbagi suaminya dengan Anda. Tapi sekarang, kamu mencoba membunuh saudara perempuanku dengan pisau.
Lauren buru-buru berlari di belakang Brad. Victoria, Jordan baru saja menelepon. Dia akan segera kembali. Jika ada yang mengganggumu, mari kita tunggu dia kembali dulu, oke? Lauren memohon. Jordan akan kembali. Clara menyipitkan matanya. Karena Jordan akan kembali, dia harus membuatnya bergerak cepat. Dia mengambil pisau lagi dan bergegas menuju Lauren. Huff, kamu masih berani terus menyerang. Brad mendengus dingin. Kakiku sudah benar-benar sembuh sekarang. Tetapi bahkan jika saya masih lumpuh, berurusan dengan wanita seperti Anda masih merupakan permainan anak-anak bagi saya. Victoria, jangan berpikir begitu hanya karena kamu bisa bersikap begitu berani hanya karena kamu tahu beberapa keterampilan bertarung. Akankah Clara peduli dengan seorang pemuda berusia awal 20-an? Dia menyerang ke depan dan menikamnya. Bang! Memukul. Brad memang seseorang yang dibesarkan di militer. Dia menjatuhkan pisau Clara dan menendangnya. Jangan sakiti Victoria. Lauren memperingatkan Brad. Brad mendengus. Victoria, apakah kamu tahu perbedaan di antara kita sekarang? Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani main-main lagi, meskipun Anda wanita Jordan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Clara sangat marah. Pemuda ini terlalu menjijikkan. Tidak hanya dia menghalangi rencana besarnya, dia bahkan menendangnya. Bocah sembrono, karena kamu ingin mati hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi ganas muncul di wajah Clara. Meong. Suara kucing mengeong tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Clara meraih kucing itu. Brad dan kucing itu saling menatap mata. Brad merasa seperti telah diserang. Ada rasa sakit yang membakar di matanya dan dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Oh tidak, tapi sudah terlambat. Meraih kucing itu, Brad mencengkeram lehernya. Dia tidak bisa bernapas. Brad, ketika Lauren melihat ini, dia benar-benar terkejut. Victoria telah mencoba menikamnya dengan pisau sebelumnya. Itu membingungkan tetapi mungkin masih ada semacam penjelasan logis. Tapi tidak ada cara untuk menjelaskan adegan ini. Victoria hanyalah seorang gadis biasa. Paling-paling, dia tahu sedikit taekwondo. Tapi dia tidak pernah mencoba-coba okultisme. Oh tidak, Lauren menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah sekarang dan segera berteriak, tolong. Membantu. Lauren tahu bahwa Brad pasti akan membawa pengawal bersamanya, jadi dia berteriak. Mendengar teriakan minta tolong, dua pria jangkung segera masuk. Brengsek, Bram, ada apa? Kedua pengawal itu melihat Brad mencengkeram lehernya, ekspresinya ganas dan kesakitan. Mereka tidak tahu bahwa seseorang mencekiknya. Brad menunjuk Victoria dengan wajah memerah. Bunuh dia. Tidak, teriak Lauren. Namun, kedua pengawal itu hanya mendengarkan Brad. Mendengar instruksi bos mereka, kedua pengawal itu segera mengeluarkan senjata mereka dan membidik Clara. Apa yang terjadi? Ada senjata. Clara terkejut. Dia tidak menyangka akan ada senjata di rumah nyaman Jordan bersama kedua istrinya. Dia masih ingin menggunakan tubuh Victoria, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Bang! Sebuah tembakan dilepaskan. Clara berguling ke tanah dan menghindarinya, melepaskan kucing itu. Saat Clara melepaskan kucing itu, Brad tidak lagi merasa tercekik. Clara mencoba melarikan diri. Tepat saat pengawal itu hendak melepaskan tembakan kedua ke arahnya, Lauren berteriak lagi, jangan bunuh dia. Karena dia baik-baik saja sekarang dan melihat bahwa Victoria akan segera melarikan diri, Brad menginstruksikan pengawalnya. Berhenti. Clara segera pergi. Brad menatap kucing itu dengan ketakutan. Dia tidak pernah begitu takut dalam hidupnya. Lauren, dari mana Victoria mempelajari teknik jahat ini? Tanya Brad. Lauren menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku punya perasaan bahwa dia bukan Victoria yang kukenal. Aku harus menelepon Jordan sekarang. Lauren menelepon Jordan. Jordan berada di kapal Zephyr 3. Melihat bahwa itu adalah Lauren, Jordan menjawab dengan gembira, sayang, apakah kamu merindukanku? Saya terbang ke ibu kota dan akan tiba di sana dalam 1 jam. Siapkan beberapa makanan dan tunggu aku. Lauren menjawab dengan cemas, Hubi, sesuatu yang buruk terjadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Victoria barusan. Dia kembali dan mencoba membunuh saya dengan pisau. Untungnya Brad ada di sini dan dia menghentikannya. Namun, dia menggunakan semacam teknik jahat untuk mencekik kucing, menyebabkan Brad hampir mati lemas. Jordan sangat terkejut ketika mendengar ini sehingga dia menjatuhkan teleponnya.
F*** Bab 679, Victoria membunuh seseorang. Jordan sudah kaget ketika mendengar bahwa Victoria ingin membunuh Lauren dengan pisau. Ketika dia mendengar metode akrab menggunakan kucing untuk mencekik seseorang sampai mati, Jordan bergidik ketakutan. Ini adalah metode keluarga Handeli. Sialan kau, Handelis. Beraninya kau menyentuh istriku. Dia tidak menyangka Son dan istrinya akan segera pergi ke AS dan mengincar istri-istrinya dengan metode keji begitu segera setelah melarikan diri dari Swiss. Mengangkat teleponnya lagi, Jordan segera berkata kepada Lauren, "Lauren, tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Mulai sekarang, kamu harus waspada dengan siapapun di sekitarmu, bahkan keluarga. Saya akan kembali dan akan segera menangani ini." Setelah menutup telepon, Jordan berteriak, terbang dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa membuang waktu. Jordan dan Victoria memiliki sejarah panjang bersama. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Victoria. Terutama karena Jordan memimpikannya Victoria tertembak. Jika Jordan adalah dewa, mimpinya akan menjadi kenyataan. "Victoria, apapun bisa terjadi padamu." Jordan mengatupkan kedua tangannya, merasa sangat cemas. Setelah Clara pergi dari West Villa District, dia melaju di sepanjang jalan raya. Sialan, aku tidak berhasil membunuh Lauren. Clara berencana menggunakan tubuh Victoria untuk membunuh Lauren. Dengan cara ini, ketika Jordan kembali ke rumah, dia akan menemukan bahwa salah satu istrinya telah meninggal sementara yang lain adalah seorang pembunuh. Itu akan cukup untuk menghancurkan siapapun. Saat Clara mengemudi, dia berpikir, Jordan akan segera kembali. Sebelum dia kembali, aku harus menggunakan tubuh Victoria untuk melakukan sesuatu. Hehe. Kenapa aku tidak membunuh seseorang untuk bersenang-senang dan menjadikan Victoria seorang pembunuh? Clara melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia memutuskan untuk menggunakan mobil ini untuk membunuh orang yang beruntung. Ruang. Secara kebetulan, pada saat ini, seorang pria bertato melaju dengan sepeda Harley Davidson. Pemuda ini terlihat sangat arogan. Ada lampu lalu lintas di depannya. Itu baru saja berubah menjadi merah tetapi dia tidak berhenti karena dia yakin akan melaju melewati persimpangan sebelum pejalan kaki menyeberang. Dia orangnya. Clara memandang pengendara motor itu dan segera memutuskan bahwa dialah yang beruntung. Dia ingin menabraknya dan membunuhnya. Clara memiliki seorang adik perempuan yang dibunuh oleh pengendara sepeda motor di pedesaan ketika dia masih sangat muda. Pada saat itu, tidak ada kamera di pedesaan, sehingga mereka tidak dapat mengetahui siapa pembunuhnya. Karena itu, Clara membenci pengendara motor yang menghidupkan sepedanya dan berperilaku arogan. "Hahaha, aku yang paling tampan." Biker muda itu sangat narsis. Yang mengejutkannya, sebuah Porsche merah tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bang! Menabrak. Porsche itu langsung menabrak Harley Davidson. Saat kedua kendaraan itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, pengendara sepeda itu terlempar ke udara sebelum jatuh ke tanah. Pria itu tidak memakai helm. Kepalanya terbanting ke tanah dan dia meninggal di tempat. Ada genangan darah di jalan. Ah, ya Tuhan, ada kecelakaan. Pria di atas sepeda motor itu sudah mati. Aku sudah merasa si idiot itu merusak pemandangan. Mengendarai sepeda motor yang buruk dan menghidupkan mesinnya dengan sangat keras. Dia pantas mati. Keterampilan sepeda anak itu seharusnya cukup bagus. Bagaimana dia menabrak mobil? Pengemudinya perempuan, kan? Secara kebetulan, ini adalah persimpangan lalu lintas dan ada banyak orang di sekitar. Clara dengan tenang keluar dari mobil. Meskipun dia baru saja membunuh seseorang, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki senyum di wajahnya. Dia bahkan berjalan menuju mayat pria itu. Setelah memastikan bahwa dia sudah mati, senyumnya semakin dalam. Sangat bagus. Victoria membunuh seseorang dan ada begitu banyak saksi. Jordan, tidak peduli seberapa kaya Anda, mari kita lihat bagaimana Anda menyelesaikan ini. Clara bisa saja membunuh Victoria, tapi dia merasa ini terlalu mudah bagi Jordan. Dia ingin Jordan melihat istrinya menjadi seorang pembunuh. Selain itu, dia akan tahu bahwa istrinya tidak membunuh atas kehendaknya sendiri, tetapi dia akan tetap dihukum oleh hukum dan dibenci oleh publik. Itu akan menjadi bentuk balas dendam yang paling kejam. Karena kecelakaan itu, pengemudi yang lewat memperlambat dan menurunkan kaca jendela mereka untuk melihat. Clara berteriak pada kerumunan, "Apa yang kalian semua lihat? Cepat dan hubungi polisi."
Aku telah membunuh seseorang. Cepat panggil polisi untuk menangkapku. Wow, pengemudi wanita ini sangat cantik. Sayang sekali. Apakah dia jatuh cinta? Dia sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik. Mengapa semua wanita cantik bertemu dengan bajingan? Petik 2. Petik 2, petik 2. Karena ketampanan Victoria dan fakta bahwa dia mengendarai Porsche, terjadi diskusi panas di antara orang banyak. Banyak orang juga mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz S600 mendekat dari arah yang berlawanan. Ketika orang di kursi belakang menyadari bahwa ada kecelakaan, dia membuka jendela dan melihat keluar. Dia terkejut dengan pemandangan itu. Victoria. Itu adalah Russell Miller, orang terkaya di Houston. Pengemudi juga mengenali Victoria. Lagi pula, dia hampir menjadi istri Russell beberapa waktu lalu. Miller, ini buruk. Clarke membunuh seseorang dalam kecelakaan mobil. Ada begitu banyak saksi. Apa yang harus kita lakukan? Sopir itu tahu bahwa Russell sangat peduli pada Victoria. Russell segera menginstruksikan pengemudi, bawa Victoria ke mobil kami. Iya, sopir buru-buru turun dari mobil dan berjalan ke Clara. Dia meraihnya dan berkata, Miss Clarke, jangan tinggal di lokasi kecelakaan. Ikut denganku. Biasanya, pengemudi tidak akan berani mengambil Victoria. Tapi ini adalah keadaan khusus, jadi pengemudi tidak bisa diganggu tentang kesopanan. Clara terkejut. Siapa orang ini yang menarik lengannya? Apakah dia bertemu seorang kenalan? Sopir segera menarik Clara ke dalam Mercedes-Benz. Segera setelah dia duduk di kursi belakang, Russell segera menginstruksikan pengemudi, berangkat sekarang. Russell bertanya kepada Clara, Victoria, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu menabrak orang itu dan membunuhnya? Russell tahu bahwa Victoria memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Tidak mungkin itu kecelakaan. Terlebih lagi, bahkan jika itu benar-benar kecelakaan, Victoria tidak akan meneriakkan kata-kata itu di depan umum. Berdasarkan pemahaman Russell tentang Victoria, pria itu pasti telah memprovokasi dia dengan cara tertentu sehingga dia dengan sengaja menabraknya. Clara menatap Russell. Dia sama sekali tidak tahu siapa dia, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Dia harus meyakinkan semua orang bahwa dia adalah Victoria dan pikirannya jernih. Jika tidak, Jordan mungkin memanfaatkan ini untuk membebaskan Victoria dari hukuman. Russell menghela napas. Jika aku tahu bahwa kamu akan sangat tidak bahagia dengan Jordan, aku seharusnya bersikeras bahwa kamu menikah denganku saat itu. Mendengar ini, mata Clara berbinar. Oh, jadi pria parubaya ini adalah mantan Victoria. Bab 680, Victoria dan Russell. Russell membawa Clara ke villa pribadi di ibu kota. Sepanjang jalan, dia melakukan segala macam panggilan dan menggunakan koneksinya untuk menemukan seseorang untuk membantu Victoria menyelesaikan masalah ini. Clara bisa merasakan bahwa Russell bukan orang biasa. Pria itu terbakar dengan kecemasan di villa saat dia mondar-mandir. Meskipun uang bisa membuat dunia berputar, internet begitu merajalela saat ini sehingga orang kaya dan berkuasa terus-menerus dipantau oleh masyarakat. Ini adalah skandal yang tidak dapat dengan mudah diselesaikan dengan uang. Sementara itu, Victoria terlihat santai dan tenang meski baru saja membunuh seseorang. Russell membawakan Clara secangkir kopi panas. Dia menghiburnya. Victoria, jangan gugup, jangan takut. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menangani masalah ini. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan kamera pengintai. Jika kami dapat memastikan bahwa orang yang mengendarai sepeda motor menerobos lampu merah, itu akan mudah. Jika tidak, kita dapat memanipulasi video dan membuatnya terlihat seperti dia menerobos lampu merah. Adapun para saksi, saya sudah meminta seseorang untuk membayar mereka satu persatu. Saya juga telah memberitahu berita utama dan outlet media sosial untuk tidak membiarkan berita ini menarik perhatian. Setelah pengguna memposting foto atau video kecelakaan, mereka akan segera menghapusnya. Waktu. Kami hanya perlu cukup waktu untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki konflik dengan Jordan karena Lauren? Bagaimana hubunganmu dengan keluarga Howard? Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Howard, kami dapat meminta Tuan Howard untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dia lebih kuat dariku di ibu kota. Russell terus berbicara dan berjalan dengan gugup. Clara menatap pria parubaya yang tampan dan dewasa ini dengan sedikit kekaguman di matanya. Seorang pria parubaya dengan status sosial tinggi sangat menarik bagi wanita.
Sambil memegang cangkir kopi hangat, Clara menatap Russell sambil tersenyum. Kau sangat mengkhawatirkanku. Apa kau masih menyukaiku? Russell merasa sedikit aneh ketika dia melihat Victoria duduk bersila dengan santai seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dialah yang mempersiapkan Victoria menjadi wanita kuat seperti sekarang ini. Dia tahu bahwa wanita ini memiliki ketabahan yang kuat. Dia menghela nafas lagi. Jangan membicarakan ini di saat seperti ini. Victoria, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah kecil. Jika ada yang salah, Anda mungkin dipenjara selama sisa hidup Anda. Clara mencibir. Menghabiskan sisa hidupmu di penjara setelah membunuh seseorang adalah bagaimana seharusnya, kan? Hehe, ngomong-ngomong, bagaimana biasanya aku memanggilmu? Baru saat itulah Russell merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa Victoria mengajukan pertanyaan seperti itu? Kamu dulu memanggilku dengan nama keluargaku Miller. Tapi sekarang, kamu biasanya memanggilku Russell, jawab Russell. Jadi namanya Russell Miller. Clara akhirnya tahu identitas Russell. Meletakkan cangkir kopinya, Clara berdiri dan berjalan menuju Russell. Tangannya meraih kemejanya saat dia berkata sambil tersenyum, Russell, aku sangat menyesalinya sekarang. Andai saja aku menikahimu saat itu. Apakah kamu ingat mengapa aku tidak menikahimu saat itu? Petik 2. Russell berkata, bagaimana saya bisa lupa? Anda datang kepada saya karena situasi ayah Anda dan mengatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya dan menarik garis yang jelas antara Anda dan Jordan. Kami telah merencanakan seluruh pernikahan dan baru saja akan bertukar cincin. Tapi tepat sebelum itu, Jordan menerobos masuk dan merenggutmu dariku. Kalian bahkan berciuman di hari pernikahan kami. Victoria, apakah kamu tahu betapa kamu menyakitiku? Petik 2. Bahkan membayangkan Jordan dan Victoria berciuman di pernikahan mereka sangat menyebalkan. Pria mana yang tahan dengan penghinaan seperti itu? Apalagi Russell adalah orang terkaya di Houston. Dia telah menjadi bahan tertawaan di kampung halamannya. Clara berkata dengan manis, maaf, Russell. Saya dibodohi oleh Jordan saat itu. Aku baru menyadari betapa abestartnya dia setelah aku bersama dengannya. Russell, apakah kamu masih menyukaiku? Melalui tubuh Victoria, Clara memandang Russell dengan penuh kasih sayang. Russell menjawab, tentu saja, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa melupakanmu begitu saja? Aku selalu percaya bahwa kita akan bersama selamanya. Tapi setelah kau pergi ke Orlando dan bertemu Jordan, kau bahkan menolak untuk mengakuiku. Selama pernikahan kita di Houston, kau bahkan menolak untuk menciumku, tunanganmu. Bagaimana saya tidak merasa frustrasi tentang itu? Petik 2. Clara tersenyum dan tiba-tiba memiliki pikiran jahat. Sepertinya Jordan dan Russell adalah rival cinta. Jika saya menggunakan tubuh Victoria untuk menipu Jordan dengan Russell, Jordan pasti akan menjadi gila karena marah. Haha. Clara datang ke AS untuk membalas dendam pada Yordania. Menggunakan tubuh Victoria untuk membunuh seseorang bukanlah apa-apa. Dia punya rencana baru sekarang. Menjangkau, Clara menyentuh wajah Russell dan berkata dengan lembut, maaf, Russell. Aku terlalu keras padamu sebelumnya. Kau selalu ingin aku kembali padamu, kan? Hari ini, aku akan menebusnya untukmu. Russell tercengang. Dia tergagap, Victoria, apakah kau yakin? Victoria mengangguk. Tidak lama kemudian, Zephyr Tree mendarat di West Villa District. Jordan bergegas masuk ke dalam rumah. Lauren, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Jordan segera pergi untuk memeriksa Lauren. Dia sangat khawatir ketika dia mendengar di telepon bahwa dia hampir ditikam. Melihat Lauren tampak baik-baik saja, Jordan menghela napas lega. Lauren segera merasa sangat aman sekarang karena Jordan ada di sini. Suamiku, aku baik-baik saja. Brad mendengus. Untungnya, saya datang tepat waktu. Kalau tidak, Victoria akan membunuh saudara perempuanku. Victoria juga istri Jordan dan dia adalah seorang wanita yang sangat dicintainya. Lauren buru-buru berkata, Brad, jangan bicara omong kosong. Brad bersikeras. Aku tidak mengatakan omong kosong. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika saya datang sedetik kemudian, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah. Juga, kapan Victoria mempelajari teknik okultisme itu? Dia hampir mencekikku sampai mati menggunakan kucing. Jordan menjelaskan, orang yang kamu lihat tadi bukanlah Victoria yang asli. Dia telah dirasuki. Kerasukan. Lauren dan Brad terkejut. Ini di luar pemahaman mereka.
Bukankah memiliki sesuatu yang hanya ada di novel fantasi? Tanya Brad. Jordan menjawab, sebenarnya, itu juga sejenis teknologi. Ini tidak misterius seperti yang Anda katakan. Saya akan menjelaskan kepada Anda cara kerjanya ketika saya punya waktu. Sekarang, aku perlu tahu keberadaan Victoria. Di mana dia sekarang? Dengan siapa dia? Apa yang dia lakukan? Bab 677, Victoria.